firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan melihat sejarah bagaimana pertama kali manusia menyembah Tuhan. Mari saya ajak saudara kita buka Alkitab saudara di Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama. Oh ya, yang teenager silakan ke ruangan teenager. Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat. Saya dorong saudara buka Alkitab saudara pada pagi hari ini. Mari kita fokus kepada firman Tuhan. Kita fokus kepada hadirat Tuhan. Dan saat Kristus, saat Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, Dia akan memperbaharui hidup kita. Amin saudara. Dia akan memperbaharui kita. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang kelima, saya mengajak saudara kita baca bersama-sama. Ayat ke-25 sampai 26, 2 ayat saja. Saya undang saudara bisa bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Kita baca bersama-sama. Saya tidak sediakan di depan supaya saudara buka Alkitab saudara. Ya, ayat 25 sampai 26 sudah ketemu. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus tuntun kami pada pagi hari ini untuk kami mengerti firman Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang mengubahkan kehidupan kami. Dan hari ini kami menjadi semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, sebelum kita melihat Kejadian pasal keempat ayat 20, saya fokus di ayat ke-26 ya. Nah, kita bersyukur minggu lalu kita baru ada kelas prophetic training ya. Nah, saya mau bagikan sedikit kesaksian ya. Hari ini kita ada di seri ya, ini belum bisa. Di seri dengan judul memanggil nama Tuhan, call on the name of the Lord, call on the name of the Lord. Nah, sebelum saya masuk ke situ, kita minggu lalu prophetic training kita banyak diperlengkapi. Nah, saudara, saya mau berikan kesaksian bulan lalu Februari ya, kami diundang oleh Every Nation Singapura ya, ada prophetic training di Singapura ya. Kami para gembala hadir di sana dan kami diperlengkapi ya, dari Singapura, Malaysia, lalu dari Brisbane, Australia datang. Kami diperlengkapi di sana dan ada sesi aktivitas ya, seperti kita lakukan minggu lalu di Kuningan ya. Ada aktivitas. Nah, waktu aktivitas saling mendoakan satu dengan yang lain ya, dengan doa nubuatan, ada seorang leader dari Kuala Lumpur ya, dari Every Nation Malaysia Kuala Lumpur. Nah, kita bergantian giliran saya didoain gitu ya. Nah, giliran saya didoain, dia berdoa dan dalam doanya seperti ini. Saya melihat kamu sedang memperbaiki kendaraan kamu. Begitu. Kamu sekarang sedang menggunakan spare tire gitu ya, ban cadangan begitu, dan kamu harus mengganti ban mobil kamu, dan kamu butuh waktu cukup lama, tapi jangan khawatir, setelah itu kamu akan bisa lari lebih kencang ya. Saya berpikir nubuatan itu mungkin untuk gereja ya, untuk gereja kita, tapi di dalam beberapa bulan terakhir saya memang sedang kepikiran ban mobil saya sudah botak gitu ya. Ini orang ngomong, bukan ini orang, itu sahabat saya ya, namanya Matthew. Pas banget dia bicara. Tapi konteksnya saya pikir ini untuk gereja. Tapi terus besok harinya saya kepikiran, malam itu saya kepikiran, dari sekian doa itu saya ingat doanya dia gitu ya.
Saya kepikiran doanya dia. Besoknya saya panggil lagi, Matthew, can you do it again? What? Apa maksudnya gitu? Praying lagi, the same prayer as you pray yesterday. Hah? Saya udah lupa katanya, dia bilang. Doanya apa gitu? Ya pokoknya doain lagi. Saya lupa rekam kemarin gitu. Saya lupa, saya record gitu. Bisa doain lagi? Oke, let's try, dia bilang. Ayo kita coba, kita doain. Dia doain lagi kedua kalinya, sama persis doanya. Ya, saya melihat kamu sedang mengendarai kendaraan, terus kamu pakai ban serep, terus kamu sedang mengganti ban, gitu ya. Itu saya rekam. Jadi dan ada banyak lagi, tapi intinya itu, ya. Intinya bahwa saya perlu mengalami satu momen untuk retreat, untuk merenungkan, mendengar suara Tuhan. Begitu intinya. Nah, pulang sampai di Jakarta, iya, saya kepikiran. Jadi saya lihat ban mobil saya, gitu kan. Saya lihat ban mobil, iya nih, aduh gimana ya, udah tipis gitu ya. Saya ukur-ukur pakai jari, masih ada nih bantalannya, masih bisa. Gitu. Nanti aja lah, tunggu kumpulin uang ya. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau ganti ban mobil tuh nggak bisa satu, ya kan? Minimal 2 kan harus ganti ya. Jadi itu berapa harganya gitu. Jadi, nah. Lalu beberapa minggu lalu prophetic training banyak berdatangan, lalu ada pertemuan gembala dan saya harus jemput gembala. Dalam hati saya dak-dikduk, berdebar-debar hati saya. Bukan berdebar mau ketemu si dia gitu kan. Berdebar ini mobilnya kalau ada apa-apa di jalan bagaimana gitu. Ya di dalam perjalanan dari tol ada satu kali waktu di perjalanan di dalam mobil bunyi pletak. Nah, ini dia nih. Mungkin ini tiba waktunya nih, pecah ini ban nih, saya pikir nih. Pecah nih di pinggir. Langsung saya kurangi kecepatan, saya minggir di tol. Terus aman sampai di rumah. Besoknya begitu lagi dak-dikduk. Terus hari Minggu kemarin kita ibadah. Kita ramai di sini, ada tamu dari Bali. Nah, ini masih juga dari Bali, Pastor Ali dan Ibu Helen ya, keluarga kita dari Bali. Nah, itu ya beri tepuk tangan. Nah, jadi bawa Pastor Dedi, ya, ada 7 orang bawa kopernya besar-besar. Wah, ini Tuhan, semoga mobilnya tidak meledak di jalan gitu. Dan hari Minggu aman. Lalu hari Senin minggu ini saya pikir, gimana kalau saya ganti ban second aja ya, gitu. Terus udah tanya-tanya harga, wih murah gitu. Terus malamnya saya tanya Sharon. Nah, ini makanya pelajaran para suami ya. Dengar suara istri saudara. Ya. Yang istri amin gitu dong. Ya, amin. Kurang kuat aminnya. Amin yang keras. Karena dikit mungkin istri-istri di sini. Yang calon istri amin gitu mana? Oh banyak. Suami dengar suara istri. Ya, Sharon bilang janganlah ganti ban second, enggak, jangan, resikonya tinggi. Ganti ban baru aja. Nah, terus pas Selasa kita gajian kan ya. Selasa, ini gajian bisa beli ban nih. Gitu, puji Tuhan. Jadi Rabunya saya ganti ban. Nah saudara, pas ganti ban baru dibuka bannya. Nah ini bannya kayak begini nih. Ternyata sudah pecah bannya, gitu. Mekaniknya kaget. Bapak nggak apa-apa di jalan gitu. Iya nggak apa-apa saya bilang. Wah ini mah tinggal nunggu meledak aja Pak katanya. Sudah sobeknya hampir setengahnya sobek gini. Gitu. Ini udah kelihatan dalam benang, udah sampai benangnya di dalam. Wah ini itu yang kanan. Lalu dicek lagi yang kiri, sama yang kiri juga. Begitu. Udah pecah. Oh sorry nggak kelihatan. Jadi saya duduk di bengkel merenungkan, Tuhan betapa baiknya Engkau melindungi saya gitu. Coba waktu kemarin saya sama Pastor Dedi meledak di jalan nih. Kita sama Pastor Dedi berdua pompa ban. Sama Pastor Benny berdua di jalan di tol. Gimana kalau terjadi apa-apa di tol? Wah Tuhan melindungi kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang luar biasa, urusan ban begini aja Roh Kudus kasih tahu saya begitu. Ini yang remeh-temeh, yang gak terlalu urusan dengan kerohanian kita. Ini urusan begini, ini Tuhan kasih tahu lewat orang yang namanya Matthew, yang orang dari Kuala Lumpur, yang dari Malaysia mesti kasih tahu saya gitu. Betapa hebatnya Tuhan gitu ya. Saya pikir yang lain kayak nubuatannya, ini dia nubuatin ban gitu ya.
Jadi luar biasa Tuhan itu. Dan beberapa hari kemudian kita mau beli ban aja mepet, keuangannya kurang. Beberapa hari kemudian ada orang yang bless, kita kasih uang persis cukup untuk ganti ban ini sama untuk perbaiki kaki-kakinya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Saudara, Tuhan peduli sama saudara. Bilang ke kiri kanan, Tuhan peduli sama kamu. Tuhan peduli sama kamu. Tuhan perhatikan, bahkan yang engkau nggak perhatiin itu Tuhan lebih peduli. Amin saudara. Tuhan tahu kok engkau butuh pasangan hidup. Nah, bilang kiri kanan. Iya. Tuhan tahu engkau butuh terobosan dalam pekerjaan, dalam bisnismu. Amin. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Bilang ke kiri kanan, Tuhan tahu kebutuhan saudara. Amin. Amin. Ya, saya percaya saudara ada di dalam perhatian Tuhan, dalam berkatnya Tuhan, dan Tuhan selalu melindungi kita semua. Amin. Memanggil nama Tuhan. Dalam sejarah, ini saya mau sampaikan sedikit sejarah saudara. Pertama kali manusia memanggil nama Tuhan, ayat 26 ini, kalau saudara cari di ayat Alkitab, ini pertama kali muncul kata-kata memanggil nama Tuhan. Karena apa saudara? Ayat pertama, kejadian pasal pertama itu isinya apa? Penciptaan. Kejadian kedua isinya apa? Penciptaan dan pengaturan di bumi. Kejadian 3 apa isinya saudara? Kejatuhan dalam dosa. Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Dan manusia itu rusak dan bobrok dan jatuh. Hilang kemuliaan Tuhan atas manusia itu. Diusir keluar dari Taman Eden. Dan kejadian keempat, kejadian pasal yang 4. Lahirlah anak Adam dan Hawa. Siapa yang pertama namanya saudara? Kain. Siapa yang kedua namanya? Habel. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kain iri hati, panas hati, meledak emosinya terhadap Abel. Kenapa? Dia iri, cemburu. Kenapa Tuhan tidak memperhatikan Kain? Dan akhirnya apa? Saudara tahu semua ceritanya? Kain membunuh Habel. Sifat duniawi, kejahatan ini ada di awal pencipta manusia-manusia pertama ini. Semuanya jatuh dalam dosa. Dan akhirnya masuklah ke ayat 25. Dan Tuhan mengizinkan Hawa melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya siapa? Set. Dinamailah Set. Apa artinya Set? Katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Set artinya karunia, pemberian yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Kemudian Set sampai usia 105 tahun. Nah ini kira-kira usia 105 dia mendapatkan siapa saudara? Enos. Katakan bersama saya, Enos. Enos yang artinya mortal, human being, manusia artinya Enos. Dan pada saat itulah, sejak kelahiran Enos, sejak saat itu orang, yaitu Set, yaitu Enos, mulai memanggil nama Tuhan. Kata-kata memanggil dalam bahasa Ibraninya kara, ya, kara, Q-A-R-A, kara. Dalam Greeknya, dalam Yunani kata ini adalah kaleo, ya, bukan bebek, ya, ya. Kata-kata Yunaninya adalah kaleo, ya, dan dalam bahasa Inggrisnya adalah to call atau to proclaim atau to invite, ya, itulah arti kata kara, ya. Dalam bahasa Indonesia dipakai kata-kata memanggil karena itu diambil dari bahasa Inggris to call, ya, memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada tulisan Tuhan, ada kata-kata Tuhan dengan hurufnya besar semua, ini artinya nama, ya.
Nama Allah kita adalah Tuhan. Ini diterjemahkan dari Yahweh, ya, YHWH, Tuhan, Allah, Sang Pencipta. Jadi secara spesifik ayat ini mengatakan mulai saat itu Set dan keluarganya memproklaim, invite, mengakui, menyembah Allah yang namanya Yahweh, secara spesifik Allah Sang Pencipta yang mereka sembah. Ya, kenapa begitu? Saya sedikit latar belakang ya saudara ya. Ini nggak usah ditulis, nanti lama ya. Karena kuliah jadi kayak kuliah kita nanti. Ya, saudara bisa cari ini di Google, ada banyak. Saya mau coba saudara bisa mendapat bayangan bahwa ada dua kelompok manusia pada saat itu, yaitu kelompok siapa? Kain dan keturunannya. Lalu anak yang berikutnya lahir, kelompoknya siapa? Set dan keturunannya. Kain dan keturunannya tidak dicatat di situ, dia memanggil nama Tuhan. Kain hidup mengembara dan di dalam kutukan, dan dia hidup di dalam kepahitan dan iri hati, dengki hati, amarah yang meledak-ledak karena benci kepada Abel adiknya, bukan Abel yang di sini. Ya, Abel kamu aman di sini ya. Ini ada Abel di sini soal. Tapi Kain hatinya penuh dosa dan penuh kejahatan di dalam hatinya, dan lahirlah keturunan ini yang tidak memanggil nama Tuhan. Tapi Set, sejak saat Set ini, sejak lahir Enos, dikatakan Set dan keluarganya memanggil nama Tuhan. Jadi saudara bayangkan, Kain yang hidup keduniawian, yang hidup mengejar hal-hal duniawi, tapi Set yang hidupnya memanggil nama Tuhan, mengutamakan Tuhan dan menginvite Tuhan, mengundang Tuhan sebagai Tuhan di dalam kehidupan rumah tangganya. Apa yang dimaksud dengan kata-kata memanggil nama Tuhan? Memanggil nama Tuhan. Saudara, saya pernah cerita juga di sini. 2 tahun lalu kalau nggak salah. 2 tahun lalu. Ya, waktu itu Andrew anak kami diutus oleh rumah sakitnya. Bayangkan saudara, bukan kampus, bukan sekolah, yang ngutus nih rumah sakitnya dia. Ya, artinya Andrew didaftarkan untuk ikut konferensi talasemia sedunia di Kuala Lumpur. Andrew, ada sekitar 10 anak yang dikirim, ya, biaya dari mereka semua, dari sponsor, dari yayasan. Nah, jadi waktu berangkat ke KL ini, saya pikir ini pertama kali Andrew pergi tanpa kita, gitu ya. Jadi saya udah pesan-pesan, Andrew, yang paling penting nih Andrew ya, ini yang paling penting nih Andrew, jangan sampai kamu ketinggalan pesawat. Itu yang pesan saya, paling saya khawatirkan, paling saya takuti. Kamu ketinggalan baju, it's okay tuh, hilang semua, biarin, gak apa-apa. Tapi Andrew, pesawat itu kamu harus di sana sebelum boarding, kamu sudah di sana, dan jangan sampai ketinggalan. Begitu. Dan di hari kepulangan, waktu Andrew sudah pulang, saya udah siap meluncur ke airport. Ya. Di dalam perjalanan ke airport ada telepon dari Andrew, telepon. Kaget saya. Wah, tumben nih Andrew telepon. Karena dari hari-hari sebelumnya saya mau telepon Andrew, Dedi kangen, boro-boro ngomong gitu. Nggak diangkat telepon saya. Dia punya urusan sendiri, saudara. Kalau anak-anak pergi di luar negeri, dia punya urusan sendiri. Kita mau angkat, kita teks lama, jawabnya nggak dijawab-jawab. Ini udah mau pulang, dia telepon saya. Aduh, baik sekali nih anak nih telepon saya. Oh, seneng saya. Gitu, di telepon. Dia telepon, Dedi. Oh, kaget saya. Baru kata pertama udah nangis gitu kan. Kenapa dong? I miss the flight. Wah, itu seperti petir di siang hari belum jeder gitu kan. Ini yang paling saya takutkan. Ini yang paling saya takutkan. Terjadi dia ketinggalan pesawat. Hah? Gimana ceritanya? Iya, pesawatnya udah terbang. Dia baru masuk ke gate-nya gitu bilang. Wah, terus gimana ya? Saya juga bingung. Waduh, saya nyusul kali ini ke KL atau bagaimana? Saya nggak tahu jawaban. Dan dulu kita berdoa aja deh. Saya nggak tahu jawabannya bagaimana. Terus kamu sama siapa aja? Bertiga sama teman. Kita berdoa. Saya juga
kaget, saya nggak marah ternyata ya. Saya nggak marah. Jadi saya doakan dia dengan belas kasihan. Saudara, seberapapun keadaan saudara, when you call upon the name of the Lord, waktu saudara memanggil Tuhan, saudara, Tuhan gak akan marah sama saudara. Seberapa berdosa pun, seberapa salah pun saudara, saudara panggil nama Tuhan, hubungi Tuhan, Tuhan gak akan marah sama saudara. Amin. Tuhan akan jawab saudara. Seperti Andrew telepon saya, saudara, di telepon anak itu senangnya luar biasa. Benar gak bapak-bapak di sini? Coba yang bapak-bapak. Ya, di telepon anak rasanya gimana? Aduh, ini anak ganggu gua aja nih loh, lagi kerja nih gitu, enggak kan? Soalnya di telepon oleh, apalagi yang siapa yang sedang main love-lovean ya, sedang jatuh cinta. Gimana rasanya kalau ditelepon orang yang saudara cintai? Rasanya gimana, saudara? Rasanya ada kopinya sedikit, ada asam garamnya sedikit, ada permen nano-nanonya sedikit, ya kan? Rasanya bunga-bunganya, bunga tulip, bunga matahari, bunga segala macam bunga muncul gitu kan. Saudara, Tuhan begitu senang ketika saudara memanggil namanya. Amin, saudara. Tuhan begitu senang ketika saudara memanggil nama Tuhan. Yoel 2 ayat 32. Oh, tadi cerita mengenai Andrew, nanti to be continue aja ya. Pokoknya intinya saya tuh maksudnya Andrew menelpon saya gitu kan. Ya, tapi intinya Andrew sudah pulang dengan selamat lah sampai di Jakarta. Sekarang ada di Jakarta, enggak di KL. Ya. Jadi, tapi intinya bagaimana memanggil nama Tuhan itu Tuhan senang banget. Ya. Yoel 2 ayat 32. Siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Whoever call, and it shall come to pass that everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Call, hubungi Tuhan. Kalau saudara menghubungi Tuhan, percaya saudara, jalur teleponnya pasti masuk, saudara. Kalau saya nelpon Brian misalnya, belum tentu masuk jalurnya. Mungkin dia lagi lost signal di mana. Tapi kalau saudara hubungi Tuhan, itu langsung masuk direct kepada Tuhan. Dan Tuhan gak pernah sibuk untuk menjawab call saudara. Amin. Berseru kepada nama Tuhan dan diselamatkan. Yang pertama, berseru, to call, memanggil, itu adalah, maksudnya adalah worship, penyembahan. Enos dan Set secara publish di-announce, di-declare kepada semua orang dan kepada semua keluarganya. Mereka mempublish, mendeklar yang namanya public worship. Mereka mendeklar nama Tuhan. Mereka memproklamirkan bahwa kita mulai hari ini menyembah Tuhan Yahweh. Mulai hari ini kita mengundang Dia sebagai Tuhan kita. Mulai hari ini kita hidup di dalam aturan-aturannya Tuhan. Itu namanya declare, itu namanya penyembahan. Itu yang dilakukan oleh Enos dan Set dan keluarganya. Berbeda dengan yang Kain lakukan tadi. Ia penuh datang kepada Tuhan, penuh ketakutan. Kain datang kepada Tuhan dengan mental mau dihukum. Takut sekali ketemu Tuhan. Tuhan, nanti kalau saya ketemu ini, nanti saya mati. Tuhan, nanti kalau saya gini bagaimana? Tuhan, nanti kalau saya gini bagaimana? Kain dan keturunannya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tapi Set dan Enos datang kepada Tuhan dengan cinta kasih kepada Tuhan. Dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Dan dengan rasa aman dia datang kepada Tuhan. Karena dia tahu Allah yang dia sembah. Dia melakukan pertobatan di depan hadapan Tuhan. Bahwa kita meninggalkan kehidupan lama. Mulai hari ini. Mulai saat ini. Saya dan keluarga saya. We will worship the Lord. Kita akan menyembah Tuhan. Itu deklarasi Set dan Enos dan keluarganya, saudara. Worship bukan soal lagunya. Tapi worship itu adalah soal hati
pertobatan hati, meninggalkan kejahatan yang lama, dan mengizinkan Tuhan, dan memproklamirkan, dan mendeklarasikan nama Tuhan Yesus Kristus. Penyembahan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Artinya Tuhan tidak disenangkan oleh indahnya nada-nada lagu yang kita nyanyikan. Tapi Tuhan disenangkan dengan hati yang mengakui Dia. Hati yang tertuju kepada Tuhan. Hati yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Hati yang meninggikan nama Yesus. Yang mengakui Dia adalah Allah dan Raja kita. Ada banyak praktek penyembahan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak semua orang, manusia pada dasarnya, natural manusia itu mau menyembah sesuatu yang lebih tinggi, yang dijunjung lebih tinggi. Dari zaman ke zaman manusia menyembah segala macam dewa-dewa. Tapi pertanyaannya sekarang, to call the name of the Lord, artinya siapa yang engkau sembah, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang kita sembah pada saat ini? Apakah kita menyembah dewa-dewa lain itu? Kain menyembah bumi, Kain menyembah pohon-pohon, Kain dan keturunannya menyembah lautan, Kain menyembah segala macam alam semesta. Ada orang yang menyembah alam semesta mengatakan, semoga alam semesta memberkati kita. No, saudara, itu berhala. Amin. Siapa yang memberkati saudara dan saya? Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dia yang menciptakan alam semesta. Amin, saudara. Jadi sembahlah siapa? Itu yang menjadi utama dalam hidup kita. Sembahlah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita, mulai hari ini. Amin, saudara. Apa artinya? Memproklamirkan, to proclaim, to announce, to declare, even publicly. Semua orang tahu bahwa saya ini adalah penyembah Kristus Yesus Tuhan. Amin. Pertanyaan renungan kepada kita semua. Siapa atau apa yang saudara sembah saat ini? Ada orang menyembah pekerjaannya. Ada orang menyembah bisnisnya. Ada orang menyembah uang. Ada orang menyembah karirnya. Ada orang menyembah keluarganya. Ada orang menyembah leluhurnya. Saudara dan saya menyembah siapa? Amin. Mari kita jawab dengan jujur di dalam hati kita. Set dan Enos, mereka mulai hari itu memanggil siapa? Bukan dewa Molok, bukan dewa Baal, bukan dewa Mamon, bukan dewa Isyera, bukan dewa Artemis. Siapa yang Set dan Enos panggil? Tuhan. Nama Tuhan, yaitu Yahweh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, pray. Memanggil nama Tuhan itu berarti pray, berarti doa. Nah, doa itu seperti nafas kita, Bapak Ibu Saudara. Artinya saudara dan saya berdoa setiap saat, kapan saja, setiap saat terus berdoa, artinya terkoneksi dengan Tuhan. Dan di mana saja, tidak harus di tempat tertentu. Berdoalah kepada Tuhan. Dan berdoalah kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Bapa, kepada Allah Roh Kudus. Itu namanya memanggil nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Berdoa, Yohanes 16 ayat 24, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun, kata Tuhan Yesus, dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Mintalah kepada siapa? Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saya juga, kalau kita berdoa kepada siapa? Itu penting, saudara. Semua orang di dunia ini berdoa. Bukan cuma kita aja orang Kristen yang berdoa. Iya kan? Semua berdoa. Tapi yang dimaksud Set dan Enos ini, to call the name of siapa? The name of the Lord. Berdoa kepada Yahweh, kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Yahweh, adalah Tuhan. Amin. Berdoalah kepada Kristus. Doa dengan memohon, dan bukan hanya memohon, tetapi juga dengan
pengakuan, dengan penghormatan, dengan pengagungan, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka yang ketiga, mengucap syukur. To call the name of the Lord itu artinya thanksgiving. Artinya mengucap syukur. Set dan Enos menaikkan syukur, korban syukurnya kepada Tuhan. Set dan Enos memanggil nama Tuhan itu artinya dia menaikkan korban syukurnya kepada Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang kau berikan. Terima kasih Tuhan bahwa engkau adalah Allahku. Terima kasih Tuhan, engkau adalah Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel terkontaminasi dengan sifat atau roh yang dinamakan bersungut-sungut, mengeluh, bersungut-sungut, mengeluh. Kemarin minggu ini pertandingan bola hampir saya mengeluh. Indonesia lawan Bahrain. Wah, udah kalah minggu lalu 5-1. Iya, 5-1. Aduh. Gimana ini mau menang nih? Gitu. Terus saya nggak mau lihat, Saudara, pertandingan bola. Saya takut deg-degan. Gitu. Jadi waktu itu Rabu malam kan. Rabu paginya saya harus cek pemeriksaan jantung, treadmill. Waktu pagi mau dicek itu ditensi dulu gitu. 3 kali ditensi, Saudara. Tensi saya tinggi terus. Gitu. Terus saya bingung kenapa ya tensi. Jadi saya nggak boleh treadmill. Terus siangnya saya ngobrol sama Andrew, oh Dedi gagal treatment, nggak bisa nih. Iya Dedi soalnya ini lagi emosi katanya. Karena deg-degan nonton ntar malam bola Indonesia lawan Bahrain gitu. Baru saya pikir, iya kayaknya ya. Saya terlalu deg-degan nungguin itu bola sampai malam. Jadi saya nggak berani nonton sendiri. Di kompleks saya tuh ada pos satpam. Jadi saya nobar bareng-bareng satpam jadinya. Ya sampai bareng satpam saya nonton. Pas begitu mau gol, kita teriak sama-sama mau gol. Ya akhirnya ada 2 peluang yang nggak jadi gol. Ini mau saya ceritain nggak proses golnya? Enggak ya. Ini lagi khotbah bukan lagi cerita bola. Ya. Jadi singkat cerita saya sempat bersungut-sungut. Harusnya itu gol, kenapa nggak jadi gol gitu. Tapi pulang jalan kaki sampai rumah. Mengucap syukur, udah menang 1-0, udah bagus gitu kan. Saudara, kita sebagai manusia punya sifat kadang-kadang tuh gimana ya? Ya tahu sendiri lah ya. Ya saudara yang tahu lah ya. Bagaimana sifat kita tuh kadang-kadang nggak puas gitu, suka bersungut-sungut gitu, nggak puas. Aduh harusnya begini. Tapi Set dan Enos tidak ada keluhan, tidak ada sungut-sungut dalam hidup dia. Dia memanggil nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, saya pernah lihat di postingan di IG, mungkin banyak kali di IG postingan. Ini ayatnya dulu ya, 1 Tesalonika ayat 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucap syukur dalam segala hal. Nah, satu hari ada orang naik mobil, terus dia melihat lewat parkir pesawat jet pribadi. Orang ini mengeluh, kenapa sih kita nggak bisa punya pesawat? Ya, mobilnya udah mewah begini. Dia mengeluh, bersungut-sungut. Nah, sambil orang itu bersungut-sungut, ada orang lain lagi naik mobil ini. Ya, kenapa sih kita nggak punya mobil mewah kayak dia itu, tetangga kita, mobil kita butut begini. Ya. Kemudian ada lewat orang naik motor. Yang naik motor juga mengeluh. Kenapa sih kita nggak bisa punya mobil? Minimal mobil beginian lah udah enak lah, nggak kehujanan gitu. Kita mesti tiap hari di jalan naik motor kayak begini. Nah, kemudian lewat lagi orang naik sepeda. Ngelihat orang naik motor, itu enak banget orang naik motor ya. Saya capek ini naik sepeda, menggayung sepeda terus. Ya kalau naik sepedanya berdua gini kan asik gitu ya. Sesekali ya. Foto siapa ini? Ini inspirasi buat saudara nanti kalau mau priwet ya. Tapi orang ini mengeluh, aduh naik motor tiap hari, kapan saya punya motor ya? Lalu ada orang yang di jalanan, enak itu bapak yang naik sepeda ya, kita harus jalan kaki terus tiap hari, nggak pernah punya sepeda.
Lalu orang yang di kursi roda juga mengeluh, enak ya dia jalan kaki ya, kita lumpuh nggak bisa jalan. Lalu orang yang diranjang juga bilang, oh enak dia ya, udah bisa duduk di kursi roda, saya nih harus diranjang terus tiap hari. Saudara, apakah kita selalu mengeluh dalam hidup kita? Selalu ada alasan untuk mengeluh. Ya. Bagaimana supaya saudara tidak mengeluh? Pandanglah kepada Yesus. Amin. Lihatlah kepada Yesus. Jangan lihat kepada tetangga, kepada orang lain. Tapi lihatlah kepada siapa, saudara? Yesus. Call the name of the Lord. Amin. Selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Coba bilang ke kiri kanan, selalu mengucap syukur. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Ya. Kalau belum datang jawaban doanya, jangan mengeluh. Kalau belum terjadi juga, jangan mengeluh. Tetap mengucap syukur. Amin. Saya tutup dengan satu puisi ini. Ya. Ketika musik memudar, semuanya hilang. Dan aku hanya datang dalam kerinduan, hanya untuk membawa sesuatu yang berharga, yang akan memberkati hatimu. Ini maunya ini Tuhan ya. Aku akan mempersembahkan kepadamu lebih dari sekedar sebuah lagu. Karena sebuah lagu itu sendiri sesungguhnya bukanlah apa yang engkau butuhkan. Namun engkau sesungguhnya mencari lebih dalam melalui cara-caramu dengan memunculkan sesuatu yang di dalam hatiku. Engkau telah melihat ke dalam hatiku. Aku kembali ke penyembahan yang sejati, yaitu semua tentangmu, tentang engkau. Yes, itu semua tentangmu, Yesus. Ampuni aku ya Tuhan atas apa yang telah kulakukan. Ketika semuanya tentang-Mu, ya semuanya tentang Yesus, Raja yang tak terhingga nilainya. Tak seorang pun dapat mengungkapkan betapa layaknya dirimu. Meskipun aku lemah dan miskin, yang kumiliki hanyalah milikmu. Hanyalah engkau setiap nafasku. Sebab satu hari di pelataranmu lebih baik dari 1000 hari di kemah-kemah orang fasik. Biar kami jemaatmu belajar untuk duduk diam di kakimu dan memanggil namamu, Yesus Kristus Tuhan kami. Segala mahkota kesombongan kami lemparkan di hadapan-Mu Tuhan, di bawah tahta-Mu, dan kami sujud tersungkur menyembah-Mu dan mengakui Yesus adalah Tuhan kami. Pagi ini Tuhan aku berdoa biar pesan firman ini akan terus menggaung, menggema di dalam hati kami sepanjang minggu ini. Kami akan memanggil namamu. Kami akan berseru kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan biar jemaat-Mu, aku berdoa, jemaat yang Tuhan kasihi, agar kami mengalami perjumpaan ilahi, dan kami bisa tenang dan have peace in your presence, Lord. Terima kasih Bapa di surga untuk hadirat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, itulah Engkau yang Allah kami, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini
Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan hati yang ditransform, yang diperbaharui oleh firman Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai engkau seumur hidupmu sampai Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin. Amin.